kalau ingat itu sedih lah itu, tapi senang, bikin semangat. Sedih tapi senang. Sedih tapi senang, yaitu waktu anak saya kan 2. Yang nomor 1 itu laki, terus tidak nyusu ibu. Tidak nyusu ibu waktu itu, kehabisan susu untuk beli gitu. Terus selama hidup saya belum pernah naik pohon kelapa, tapi hari itu harus ambil kelapa karena harus beli susu. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian para hamba Tuhan, mengangkat kisah-kisah mereka di dalam pelayanan Tuhan. Dan tentunya dalam pelayanan Tuhan banyak mujizat yang hamba-hamba Tuhan alami dalam pelayanan mereka. Dan pada saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Pendeta Kasemat. Ya. Shalom Pak Pendeta Kasemat, luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Pendeta ini dari GBI Desa Lembung Sari ya Pak ya? Betul. Lampung Selatan. Puji Tuhan. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Wah, dengan senyumnya yang luar biasa ya. Amin. Sesuai dengan namanya Bapak Pendeta Kasemat. Ya. Nama satu-satunya berarti orangnya setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada saat ini Pak, kita mau rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian Bapak Pendeta. Bagaimana Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan. Ada panggilan kepada Bapak Pendeta, boleh diceritakan ke kita Pak? Oke, terima kasih. Shalom. Nama saya seperti Ibu tadi cerita bilang ada Kasemat. Saya dari Jawa Tengah Pati. Tahun 1997 masuk ke Lampung, hampir kurang lebih 26 tahun. Ya, ada di Desa Lembung Sari ini, merintis di Gereja Betel Indonesia Jemaat Lembung Sari, Kecamatan Merbu, Mataram, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ya, saya masih ingat kami baru nikah, langsung ditempatkan di sini. Ya, 1997. Ya, suka duka pelayanan kami udah dipersiapkan memang kami karena dari Sekolah Tinggi Teologi STI. Tapi yang ada di cabang Madiun, memang kami dipersiapkan untuk merintis. Ya, tapi apa yang kami terima di kampus itu tidak sesuai. Nah, ternyata ya harus bercucuran air mata. Karena kami pelayanan di Gereja Betel itu ya modalnya itu doa puasa lutut, ya itu aja. Kalau doanya kuat, ya berkatnya melimpah, kuat begitu. Ya, puji Tuhan, tapi selama itu kami bisa lewati bersama Tuhan karena kami punya satu pegangan ayat firman Tuhan adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya, kepada kami. Kami merintis, puji Tuhan memang dari awal bukan perintisan baru tapi melanjutkan dari beliau Bapak Pendeta Dwioto. Saya masih ingat 1997 ada 3 kakak. Puji Tuhan sampai sekarang ada hampir 13-15 sama kami, puji Tuhan. Gereja sudah permanen, anak 2, istri 1. Ya, begitu. Karena memang dulu saya sendiri dari Muslim. Ya, dipanggil Tuhan punya prinsip, dipanggil untuk melayani, kembali melayani. Ya, karena saya percaya Tuhan menyelamatkan saya rindu setiap orang yang saya temui, mereka juga percaya, terima Tuhan Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Makanya Tuhan taruh kami di Lampung. Ya, puji Tuhan, memang kerinduan kami begitu. Ada keluar dari Pulau Jawa, khususnya di Pati, merintis di Pulau Sumatera ini di Lampung Selatan. Wow. Puji Tuhan.
menariknya tadi ya seperti Bapak Pendeta bilang tadi kan dipanggil Tuhan dari Muslim. Ya. Nah, bagaimana di kisahnya? Ya, kami 8 berkeluarga, 8 bersaudara. Ya, saya nomor 5. Bapak dan mama saya duluan Kristen. Karena peristiwa adalah satu mukjizat, disembuhkan kakak saya yang sakit. Terus saya bergumul memang karena nggak mudah untuk percaya Isa Al-Masih begitu. Saya harus bergumul dan Tuhan berikan kesempatan dalam pergumulan itu menemukan sekolahan yang mendidik, mengarahkan bahwa memang Yesus itu juru selamat. 4 tahun di Madiun, jadi SDI Madiun itu, ya Tuhan persiapkan itu bahwa memang Yesus juru selamat. Ya, saya punya prinsip bahwa saya diselamatkan, orang lain juga rindu, saya juga merindu mereka juga boleh diselamatkan melalui hidup saya. Wah, jadi ketika melihat mujizat Tuhan kepada kakaknya Bapak Pendeta ya, disitulah mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Nah, sekarang kan Bapak seperti Bapak bilang tadi dari 3 jemaat ya, tadi dari 3 kakak, sekarang sudah 13 kakak. Wow, luar biasa. Boleh nih diceritain Pak sekarang kegiatannya di gereja, apa saja program gereja yang dilakukan? Puji Tuhan kami juga diberikan gereja permanen. Ya, puji Tuhan memang kami masuk pertama itu masih semi permanen lah. Tapi kami berdoa bersama-sama jemaat, Tuhan kirimkan melalui donatur karena memang sekali lagi mayoritas jemaat di sini kan petani, buruh lagi ya gitu. Tapi puji Tuhan bisa memiliki tempat ibadah yang sudah permanen. Terus kami gunakan untuk ibadah baik minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah wanita, kaum muda juga, ada doa bersama juga. Dan kami punya prinsip 1 jam bersama Yesus. Artinya kami ambil waktu jam 7 sampai 19 sampai jam 8 malam berdoa. Sehingga terjadilah gereja permanen yang ada di Desa Lebung Sari, Kecamatan Mabuk Mataram, Lampung Selatan itu karena doa. Doa ya. Tuhan kirimkan donatur untuk pembangunan gereja. Puji Tuhan, betul. Puji Tuhan. Nah, apalagi kalau kegiatan jemaatnya ada yang buruh ada yang bertani gitu. Nah, di masa-masa pandemi ini Pak, ada pengaruhnya untuk keadaan ekonomi jemaat, ada pergumulan jemaat yang dirasakan? Pasti ada Ibu, karena memang kami harus ikutin anjuran pemerintah, tidak boleh kumpul ya, dan mempengaruhi juga untuk kehadiran jemaat. Tapi puji Tuhan ya, dalam situasi kondisi seperti itu Tuhan buka jalan. Artinya karena kegiatan-kegiatan di gereja, di organisasi GPI nggak begitu rutin karena memang ada hambatan itu untuk tidak boleh kumpul. Tuhan kasih kesempatan untuk bantu di desa. Bantu di desa sebagai kaur pemerintahan. Ya, puji Tuhan, lebih banyak lagi untuk ketemu dengan orang, cerita tentang Yesus. Dan ya memang pakai bahasa-bahasa yang tidak harus vulgar begitu, artinya ya dengan kehidupan sehari-hari supaya mereka juga melihat beda ini loh. Ini pendeta yang memang dia punya hati untuk melayani. Betul, ada pendekatan. Dan dari buahnya juga kan kita bisa dikenal karena kita adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya Pak ya. Luar biasa. Nah, apa visi dan misi Bapak Pendeta saat ini? Ya, puji Tuhan lah. Kami rindu bersama jemaat untuk terus ada jiwa-jiwa baru karena memang kami bangun gereja itu lebar itu. Banyak kursi yang masih kosong. Kami berdoa, misi kami adalah banyak yang diselamatkan. Apalagi menjelang kedatangan Yesus. Nama Yesus harus diceritakan, nama Yesus harus mereka dengar. Amin. Misinya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Masih banyak tempat ya. Jadi bisa nih diundang teman-teman. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, dalam pelayanan Bapak Pendeta, ada nggak kendala yang pernah dialami? Pasti apalagi perintisan lah. Ada satu pengalaman yang kalau ingat itu sedih lah itu, tapi senang, bikin semangat. Sedih tapi senang. Sedih tapi senang, yaitu waktu anak saya kan 2, nomor 1 itu laki, terus tidak nyusu ibu. Tidak nyusu ibu waktu itu kehabisan susu untuk beli gitu. Terus selama hidup saya belum pernah naik pohon kelapa. Tapi hari itu harus ambil kelapa karena harus beli susu. Saya naik itu, terus turunnya saya nggak bisa. Saya turun melorot itu, kalau orang Jawa bilang, ini itu luka semua itu. Karena ya demi itu, karena memang demi anak dan untuk supaya nggak terlalu. Itu pengalaman yang,
Tapi puji Tuhan dari itu anak-anak juga ngerti, sekarang sudah selesai, maksudnya kuliah dan sebagainya, dan bisa bekerja. Bisa lewati itu semua. Wow. Ada kesaksian buat anak-anak kan? Iya, ya, mereka artinya menghargai orang tua. Betul. Dan sebagainya. Anak-anak akan lebih menyayangi orang tuanya karena melihat pengorbanan orang tuanya ya. Iya, Ibu, betul. Iya, apalagi sebagai seorang pendeta pasti ada pengorbanan untuk jemaat-jemaatnya. Iya. Wow, keren, luar biasa. Amin. Itu mujizat Tuhan yang terjadi. Iya. Apalagi anak-anaknya semuanya sudah sekolah. Iya, yang satu karena laki selesai SMK dia mau kerja ya monggo, tapi yang perempuan puji Tuhan ya bisa kuliah lah. Kuliah sekarang sudah lulus dapat pekerjaan. Dan itu pun mujizat, Ibu. Ya kalau saya cerita itu banyak orang yang wah nggak percaya lah, pendeta GBI hidup nggak ada gaji bisa nyekolahke anak kan, waduh luar biasa. Makanya saya bilang ya karena Tuhan aja gitu. Karena Tuhan. Wow, luar biasa. Nih, bisa dikasih tahu dong Pak ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, apa yang membuat Bapak pendeta bertahan sampai pada saat ini untuk melayani Tuhan? Akan apa yang terjadi tapi tetap bertahan sampai sekarang ini? Ya, saya sendiri pengalaman karena keselamatan hanya ada dalam Yesus. Amin. Artinya kalau saya ada sampai hari ini karena saya rindu keselamatan itu, saya berbagi kepada orang lain. Ya, orang lain, kepada setiap orang yang saya temui, merindu mereka juga diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Gitu. Ya, saya bisa bertahan sampai sekarang karena pertolongan Tuhan. Makanya tadi dari awal segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Amen. Karena itu ayat kunci, ayat nats begitu. Favorit, puji Tuhan. Itu kuncinya ya. Itu. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Nah, pada saat ini Pak, apa yang menjadi kerinduan Bapak Pendeta saat ini? Kerinduan atau harapan buat jemaat, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Ya buat jemaat sih saya berharap tetaplah setia. Ya lewati pergumulan, buat rekan-rekan hamba Tuhan juga saya, apalagi yang ada di wilayah sini, tidak jauh lah berbeda dengan pergumulan. Karena kami juga ada pertemuan-pertemuan. Kalau pertemuan kami sering sharing bahwa mari kita bersama-sama jadi berkat di tengah-tengah di mana Tuhan taruh kita di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Pendeta. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, membangun kita semua. Ada satu nats yang membuat kita selalu untuk bertahan, yaitu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan, kami dari Living for Christ Indonesia mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Kasemat yang luar biasa. Maju terus di dalam Tuhan. Amin. Pak. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Berkati keluarga serta jemaat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa yang membangun kita bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa bertahan sampai pada saat ini. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.